Jadi memang Saitur nih berusaha memberikan kenyamanan ya Pak Asep ya. Jadi jemaah nih tidak perlu memikirkan lagi di sana bagaimana gitu, karena kan sudah nyaman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita kembali ke acara POST atau podcast Sahitur. Nah, sesuai dengan janji kami, di sini kami akan menghadirkan narasumber yang nggak kalah seru dan nggak kalah menarik ya. Insya Allah hari ini kita akan kedatangan Bapak Asep Imam Sudrajat. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Pak Asep ini sebagai GM operasional dari Sahitur. Nah, karena operasional itu sendiri dan kemarin kita sudah kenalan tentang apa itu Sahitur, lalu dipimpin oleh siapa dan produk yang ditawarkan apa saja. Maka dari itu untuk melengkapi informasi-informasi tersebut, kita perlu tanya langsung nih sama Pak Asep. Untuk operasional Sahitur sendiri, alasan kita memilih Sahitur itu apa tuh Pak? Boleh tahu dong, karena di sini Bapak Ibu jamaah di sana, di luar sana yang tersebar di seluruh Indonesia itu belum tentu semuanya tahu Sahitur ya Pak Asep. Jadi kita harus kenalan gitu. Baik ya. Jadi kenapa Bapak Ibu harus memilih Sahitur ya? Yang pertama mengenai jadwal ya Mbak Ul ya. Jadi jadwal itu di Sahitur itu bisa dikatakan lebih pasti ya, jadwal keberangkatan. Karena apa? Karena di Sahitur itu kita pertama itu yang kita lakukan adalah booking pesawat dulu. Booking pesawat. Setelah dari pesawat kita dapat, itu biasanya kita booking satu musim. Tiap tanggal berapa kita berangkat. Setelah pesawat oke, kita langsung DP. Ya. Jadi untuk tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan insya Allah sudah pasti. Sudah pasti mengikuti jadwal. Gitu, ya. Baru nanti setelah pesawatnya oke, baru kita booking hotel. Gitu kan. Nah sehingga kalau dalam perjalanan kan yang penting pertama transportation. Kedua akomodasi, ya kan? Sehingga dari transportasi ke sananya sudah oke, pesawatnya hotelnya juga sudah oke. Ya. Ada memang pernah beberapa kali, tahun ini jarang sekali terjadi kalau ada perubahan-perubahan kebijakan dalam penerbangan atau di pemerintah Arab Saudi sehingga jadwal itu tergeser gitu kan. Misalnya tiba-tiba kita pernah kejadian, kita sudah tentukan satu tanggal, tapi sebulan kemudian airline ngasih tahu, oh sorry tanggal ini off pesawatnya. No operation. Jadi itu pernah terjadi ya Pak? Pernah terjadi. Tapi biasanya kalau kayak gitu penerbangan juga bertanggung jawab untuk memberikan tanggal yang penggantinya. Yang baru, yang terbaru. Dan biasanya kita hanya memberikan toleransi kepada penerbangan dimajuin 1 hari atau dimundurin 1 hari. Karena berkaitan dengan bookingan hotel kita yang sudah oke juga itu. Gitu kan. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua ya ada kebijakan misalnya, dan ini juga jarang terjadi, visa yang ditunda oleh Arab Saudinya, kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi. Karena apa? Karena mungkin menurut perhitungan mereka di sana kapasitasnya sudah overload, sehingga sementara di seluruh dunia di stop dulu umrohnya, biasanya sekitar seminggu atau 2 minggu baru dibuka lagi. Nah tapi ini jarang sekali terjadi. Yang ada sih alhamdulillah selama ini Sahitur memiliki jadwal yang sudah tepat. Pasti gitu ya. Berarti alasan pertama memilih Sahitur itu adalah jadwal yang pasti. Karena di sini Sahitur harus jadwal yang pasti Mbak Ul. Untuk mereka yang kerja itu kan bisa merencanakan cutinya, bisa merencanakan surat izinnya dan lain-lainnya sesuai dengan tanggal. Kalau kita nyari jamaah dulu, baru nyari pesawat, baru nyari hotel, kan belum tentu nih kita janji tanggal 5, ternyata tanggal 5 penuh pesawatnya. Akhirnya kita cari tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, baru dapat tanggal 11, padahal orang udah rencana mau tanggal 5. Jadi bisa mundur-mundur ya Pak Asep ya. Gitu. Oke. Berarti memang alasan utama yang paling kuat untuk kenapa memilih Sahitur adalah jadwalnya pasti. Jadwalnya pasti. Karena mengikuti jadwal airline. Baik, itu alasan yang pertama yang saya rasa juga mungkin Bapak Ibu bisa. Jadi kalau kita sudah punya jadwal atau misalnya Sahitur sudah mengeluarkan jadwal, itu buruan pilih
tanggalnya Nah, itu. untuk umrohnya gitu ya Pak Asep ya. Dan memang sampai saat ini pun yang kita lihat nih Sahitur ini belum mengeluarkan jadwal umroh karena memang pesawat aja belum pasti gitu ya. belum, betul. Oh gitu. Berarti memang di situ kekuatan utamanya adalah jadwal. Jadwal, Nah, ya. selanjutnya nih Pak Asep, alasan keduanya apa Alasan tuh? kedua hotel. Hotelnya? Hotel yang dipilih oleh Sahitur itu, jadi Sahitur punya paket A, B, dan C. A, B, dan C, ya. Itu semua hotelnya kita pilihkan adalah bintang 5. Hotelnya bintang 5. Yang membedakan hanya jarak. Jarak. Ya. Gimana tuh Pak jarak maksudnya? Jadi gini, kalau yang paket A itu biasanya kita pergunakan Fairmont di Mekahnya, di Madinahnya kita pakai Saja atau Hilton yang hotelnya di ring 1 semua. Ring 1 tuh, mohon maaf Pak Asep, ring 1 tuh berarti yang posisinya ketika keluar masjid langsung halaman, langsung hotel ya. langsung Berarti hotel. hotel-hotel yang ada Di bawah Clock Tower itu. Clock Tower, oke, Iya. yang langsung di situ Yang ya. ada Itu jam yang pakai besarnya A. itu. Nah, kita di bawah situ. Wow, berarti itu adalah kelebihan untuk kalau kita memilih paket A Ya. itu berarti hotelnya adalah yang di jam langsung turun Ya, keluar betul, gitu. Nah, ya. Jadi kalau yang paket B paket B sama di situ juga ya, hanya di di situ juga Pak. Cuma dia biasanya hotelnya adalah hotel bintang 5 lokal. Lokal Artinya maksudnya gimana pengelolanya, tuh Pak? ya. Kayak di Clock Tower itu ada yang internasional tuh kan ada Pullman, ada Movenpick, ada Grand Zam-Zam. Tapi untuk yang lokal itu ada namanya Al Gufron. Al Gufron, ya saya Kemudian pernah dengar tuh Al Gufron. ada lagi yang Safa. Safa, Hotel ya. yang sebelah kiri. Nah, itu pernah dengar, Pak. ya, itu yang lokal-lokal ya. Nah, kalau di Madinah, Saza itu internasional. Hilton udah kenal semuanya lah gitu kan. Movenpick juga sama. Nah, cuma untuk misalnya kita untuk yang bintang yang paket C-nya misalnya kita pakainya Royal Inn Nozol. Itu kan pengelolanya lokal gitu kan, bukan internasional. Jadi bedanya sebetulnya di situ. Sebenarnya di situ. Kalau dari bintangnya kita semua bintang 5. Semua bintang 5. Nah, kalau di Mekah itu contoh dari paket C-nya apa tuh Pak Asep? Paket C-nya kita jaraknya sekitar 150 sampai 200 meter. Itu ada di Elab Masyair. Elaf Masair. Elab Masyair dari Ajiat tuh, dari Clock Tower sebelah kiri itu kita terus jalan Ke belakang ya? Ke belakang. Ke belakang, Dari itu sekitar 200 meter lah. Oh, yang ada yang di kayak pertigaan itu yang pertigaan, tapi kan ke belakang itu ada kayak jembatan penyeberangan. Nah, itu betul. oke. Jadi itu sebelah situ. Sebelah kirinya Sebelah berarti kirinya. Pak Asep ya. Itu biasa kita gunakan Ya, adalah ya. untuk paket C. C. Itu yang kita walaupun jauh tapi tetap bintang 5 dengan fasilitas bintang 5 itu. Tapi kayaknya kalau di situ masih terjangkau lah ya Pak Asep ya. Terjangkau ya, karena sebenarnya gini ya, semuanya sih sebenarnya terjangkau, tergantung juga. Ya, kalau kita bawa orang tua yang udah sepuh gitu Iya, kan. memang Kalau kita sebetulnya alasannya 200 meter kan kasihan juga, apalagi kalau udah mungkin kan udah sepuh harus didorong, harus apa kan. Jadi mungkin ambil yang dekat lebih baik gitu kan. Nah, tentunya paket A itu yang paling tinggi harganya. Paket B sedang. Oke. Kalau yang paket C-nya itu yang ekonomis. Ekonomisnya paket C ya Pak Asep ya. Jadi sebetulnya nih kalau aku ulang Ya. kembali ya aku ulas, untuk yang pilihan kedua ini adalah dari hotelnya sendiri. Hotelnya itu tersedia untuk paket A, B, dan C ya Pak Asep ya. Yang ngebedain tuh cuma jarak, tapi semuanya bintang 5 gitu. Jadi memang Sahitur nih berusaha memberikan kenyamanan ya Pak Asep ya. Kenyamanan yang sangat-sangat maksudnya jadi jemaah nih tidak perlu memikirkan lagi di sana bagaimana gitu, karena kan sudah nyaman juga. Tapi walaupun karena hotelnya bintang 5 nyaman, jangan sampai ke masjidnya males. Oh gitu ya, iya. Karena deket nih, males Iya, gitu, enggak lah. Jangan ya, justru makin deket makin harus semangat. Harus semangat. Tujuan Karena kita ke situ Mbak Ul ya. Jadi tujuan kita kenapa hotel-hotel kita bintang 5 dan dekat ya dari masjid itu supaya ketika misalnya tiba-tiba tengah malam jamaah mau ke masjid tahajud gitu kan. Kalau hotelnya dekat kan nggak takut gitu ya. Tinggal jalan oh iya, keluar. oh iya benar Pak Asep ya. Kalau hotelnya terlalu jauh, ya jalannya aja udah jauh. Bayangin di jalannya aja udah pada ketakutan, akhirnya jamaah antar aja bareng-bareng subuh sama yang lain kan sayang.
Sayang, kita betul. sudah ada di tanah suci tapi hanya karena Manfaatkan. jarak, ya Iya, kan kita manfaatkan jadi waktu. jarang ke masjid karena takut gitu. Nah, kalau hotelnya deket-deket, enak, kapanpun. Misalnya nih habis sarapan pagi, aku mau duha, tinggal jalan ke masjid. Duhain langsung ke masjid ya, Masya Allah. Sedangkan di Mekah itu kan 100.000 kali lebih utama daripada di tempat lain. Kecuali di Nabawi 1.000 kali gitu kan. Nah, kalau kita kasih yang dekat-dekat sehingga jamaah bisa full di sana. Ah gitu, baik. Berarti pokoknya intinya adalah paketnya ini memang kita pilihkan jarak yang terdekat itu tadi supaya memudahkan jamaah juga untuk beribadah gitu ya Pak Asep. Oke Pak Asep, tadi kan udah alasan pertama untuk alasan pertama, kedua, nah sekarang ketiga nih. Ketiga. Yang ketiga apa nih Pak Asep? Baik. Tadi kalau kita perjalanan setelah transportasi, akomodasi, kemudian terakhir yang berikutnya adalah konsumsi. Makanan. Urusan perut itu, nih. Itu masalah perut penting juga gitu Penting. kan. Nah, Sahid Tour itu selain hotelnya bintang 5, kita juga makanannya adalah full board dari hotel itu. Jadi Full board itu jadi langsung dari Nah, hotel ya dari Pak? hotel. Enggak bukan dari catering, Bukan. lunchbox gitu bukan ya? Kita ambil biasanya Asian food ya, itu yang taste-nya bisa kita terima biasanya ya. Nah itu alasan kita kenapa kita ambil Asian food dan full board hotel ya, supaya jamaah makannya itu juga terjamin. Ya. Nggak usah misalnya nginepnya di hotel A tapi makannya nanti di food court di lantai sekian gitu kan, di lantai sekian ya. Secara kenyamanan jamaah akan lebih nyaman kalau dia nginep di situ ya makan di situ. Makan di situ di satu tempat yang Di satu sama. tempat gitu kan, tempat yang sama. Nah, kenapa penting makanan itu? Karena perut itu kalau kosong ya akhirnya akan timbul berbagai macam penyakit. Betul Gitu Pak. kan. Biasanya yang paling ringan masuk angin gitu kan. Nah, tapi untuk supaya jamaah udah tempatnya enak, transportasinya enak, kemudian makanannya juga enak sehingga jamaah bisa beribadah dengan nyaman. Tidak usah harus mikirin makan, aduh nanti gue makan di lantai sekian nih harus ngantri nih, harus jam berapa nih, harus begitu, telat sedikit kehabisan gitu kan. Jadi habis sholat buru-buru, Buru-buru dicari makan. assalamualaikum gitu kan, langsung nggak doa nggak apa, langsung lari ke tempat makan, nggak gitu. Kita makan itu benar-benar kita perhatikan, makan pagi dari habis subuh sampai jam 10, makan siang dari habis zuhur sampai jam 3, makan malam dari maghrib setelah maghrib jam 7 sampai jam 10 malam ya. Wow, lama juga Iya, ya Pak. jadi- Itu standby di resto hotel ya berarti Restoran ya. hotel Jadi dan memang- makanan standby terus, kosong diisi, kosong diisi gitu kan. Jadi yang penting sesuai dengan jamnya. Jamnya, Jam di ya. restoran itu kan otomatis juga pasti berbeda-beda ya Pak Iya, Asep ya. betul. Jangan makan pagi sampai jam 10:15 baru datang. Ya kan nanti, oh Pak Asep saya nggak kebagian makanan. Ibu datang jam berapa? Jam 10 lewat. Nah, itu pasti udah di close karena memang waktunya sudah dikasih cukup panjang. Berarti memang harus kita perhatikan juga ya. Iya. Walaupun kita semua makanan itu full board dari hotel, tapi tetap kita juga memperhatikan Jam-jamnya itu, jam-jamnya. waktu. Karena jangan sampai kita udah maksudnya gini, kita mau makan tapi di luar dari jam yang sudah ditentukan dari resto hotel itu sendiri. Kan itu jadi otomatis kita juga harus mendisiplinkan diri melihat jam-jamnya itu jam berapa aja gitu. Betul. Jadi dan saran saya sih kepada jamaah setiap kalau yang berangkat ke sana, jangan kita pilih juga di waktu-waktu padat. Misalnya gini, kalau makan pagi itu orang habis dari masjid sekitar jam 6 jam 7 itu biasanya langsung ke restoran. Itu padat banget restoran. Mungkin enak jam 8 ya, jam 8. Padahal waktunya sampai jam 10 loh gitu kan. Ya kan, supaya nggak berebutan piring, supaya nggak berebutan sendok, cari tempat duduk susah. Kita bisa makan jam 8 gitu kan. Atau setengah 9 itu udah kosong, makanan udah komplit lagi gitu kan, kita juga enak gitu. Tapi nggak apa-apa dong Pak Asep, kalau jam 6 udah lapar nih kan berarti harus Ya lain kalau gitu ya. mau nggak ya yang penting kan kita mau ngantri Ya, ya, mau ngantri. gitu mau ngantri terus mau sabar gitu, namanya juga ngantri gitu ya. Oke Pak Asep, tadi kan sudah dibahas yang alasan pertama, kedua, dan ketiga. Nah sekarang yang keempat nih, apa nih Alasan yang memilihnya? keempat yaitu mutawif ya. Mutawif. Itu di Sahid Tour itu biasanya satu bis kita kasih 2 orang mutawif.
normalnya ya, Normalnya Pak ya, Asep? dalam kondisi normal. Plus 1 petugas dari Jakarta. Berarti 3 orang. 3 orang. Masya Dalam Allah. satu bis itu 45 maksimal plus ditambah 3 orang petugas. Jadi cukup mumpuni lah gitu kan ya kalau satu petugas melayani 15. Karena satu bus itu isinya kurang lebih sekitar 45 40 sampai ya. 45 kita biasanya. Itu yang pernah yang untuk mutawif ya. Kelebihan selainnya yaitu alasan lainnya yaitu yang kedua, mutawif itu tinggal di satu hotel yang sama dengan jamaah. Ya kan? Ada beberapa teman kita yang mutawif jamaahnya di hotel A tapi mutawifnya nggak nginep situ. Ada malah Jadi nggak kadang-kadang bareng ya? nggak bareng. Malah kadang-kadang mutawif itu hanya datang pada saat makan pagi sama makan malam. Atau pas saat-saat dibutuhkan mau ibadah. Mau ibadah, misalnya mau ziarah, mau apa. Nah, kalau Saitur itu mutawif tinggal di hotel yang sama dengan jamaah. Jadi kalau kita butuh apa-apa, Anytime. insya Allah mutawif pasti ada. Dan kamar mutawif kita share kepada jamaah. Mutawif ada di kamar, petugas ada di kamar sekian. Sehingga Jadi jamaah bisa langsung bisa. Nah, yang kemudian alasannya lagi adalah mutawif kita itu Sahitur itu rata-rata mereka mahasiswa yang sedang kuliah. Yang sedang kuliah di sana. Di University of Madinah atau di Ummul Qura di Mekah. Ya, rata-rata kita mutawif kita mereka mahasiswa S1 atau S2 malah kadang-kadang. Jadi insya Allah dari pengetahuan Ya, dari segi pengetahuan Pak agama, Asep. dari segi attitude, kalau mereka mahasiswa itu lebih nyaman buat jamaah. Ya, sehingga apapun yang ditanyakan oleh jamaah, insya Allah mereka bisa menjawab baik dari segi perjalanan maupun dari segi keagamaan. Iya, berarti mutawif dan petugas yang Berpengalaman. berpengalaman, insya Allah, dan posisinya tinggal di hotel yang Di hotel yang sama. gitu ya Pak Plus Asep, kalau ya. hajian juga ditambah dokter yang pengalaman mengenai Oh, kalau itu kalau haji, Itu haji ada aja. sesuatu case khusus gitu ya. Ya. Nah, Oke. selanjutnya nih berarti mohon maaf untuk alasan yang kelima. Alasan yang kelima, bahwa Sahid itu memberikan kesempatan nginep di hotel di Sahid Untuk apa tuh Pak Asep? 1 hari sebelum tanggal keberangkatan. Kenapa kita kasih seperti itu? Karena jamaah Sahid Tour ini dari seluruh Indonesia, ya. Jadi berangkat di tanggal yang sama. Mungkin ada dari Solo, dari Surabaya, dari Semarang, Cirebon, dari Sulawesi. Nah, kalau kita berikan 1 hari sebelum udah ada di Jakarta, di Hotel Sahid di Jakarta, itu insya Allah mereka akan merasa nyaman karena bisa istirahat dulu. Satu itu. Kedua, kalau pesawatnya mereka dari daerah delay, nah itu kan membuat jadwalnya kalau di hari yang sama kan jadi deg-degan. Oh iya, Ya, saya gitu paham. loh. Jadi kalau 1 hari sebelum sudah kumpul di Jakarta, kemudian kita manasik, ya karena kan juga ada manasik tuh 1 hari sebelum. Manasiknya H-1 ya Amin Pak satu Asep, ya? manasiknya itu ya. Nah kemudian besoknya kita bisa berangkat bareng-bareng dari Hotel Sahid Jakarta menuju ke bandara. Ke bandara. Jadi insya Allah mohon maaf nih nggak keleleran di bandara gitu ya. Betul, satu itu. Kedua ya menghindari kalau ada delay dari daerah asal gitu kan. Ketiga, koordinasi untuk barang juga lebih enak. Jamaah berangkat ke bandara, barangnya udah duluan di check in kan sudah apa. Jadi sehingga sampai di bandara tinggal bagi boarding pass, bagi paspor, kita langsung masuk ke immigration. Insya Allah jadi lebih Nyaman lah iya. untuk jamaah ya, tidak harus nunggu dulu check in, tidak harus cari-carian dulu, Pak Asep saya ada di sini ada di sana, wah cari-cari dulu, belum lagi kalau salah terminal. Iya. Kalau misalnya kalau sekarang enak ya semua internasional di terminal Dan 3. kalau manasik H-1 kan justru lebih enak ya Pak Asep Ya, ya. betul. Yang pertama mungkin kita masih lebih ingat ya, masih ingat dan posisinya itu untuk jamaah-jamaah yang di luar daerah kan bisa kumpul gitu bisa ya. Jadi berkenalan H-1 dulu, bisa gitu kenalan kan. dulu. Jadi mereka Jadi pada mutawifnya saat juga perjalanan udah pada tahu, oh ini teman sekamarnya ini orang dari mana gitu. Iya, makanya Saitur juga punya semboyan Ya, yakni iya. Saitur keluarga karena memang Iya, karena memang kita berusaha perjalanan kita ini dengan suasana yang kekeluarga.
Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin saya akan ulas sedikit saja, tidak banyak-banyak. Alasan memilih Sahitur, 5 alasan memilih Ya, Sahitur ya ya, Pak Asep. ya. Yang pertama itu adalah jadwal kepastiannya, Pasti insya Allah. jadwalnya. Jadi insya Allah kita semua kalau misal memilih jadwal di Sahitur, jadwalnya sudah pasti. Kecuali di luar dari kendali dari Sahitur sendiri, Ya, misalnya betul. ada delay atau perubahan sistem atau perubahan jadwal atau bagaimana, itu baru di luar dari kuasa Sahitur juga ya Pak Asep ya. Terus yang kedua itu adalah hotel. Hotelnya semuanya insya Allah bintang 5. Bintang 5. Jadi yang ngebedain hanya jaraknya aja. Hotel A, B, dan C itu yang ngebedain jaraknya aja gitu. Jadi memang memberikan kenyamanan Buat juga jamaah. untuk para jamaah gitu. Lalu yang ketiga dari makan ya Pak Asep ya. konsumsinya. Makannya 3 kali sehari itu full board di hotel dengan menu Asian food atau insya Allah lidahnya pas lah buat tesnya kita, pas gitu ya buat rasanya kita. pas lah buat Insya Allah gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ini kita didampingi oleh mutawif yang berpengalaman dan mereka diberikan kesempatan satu hotel bersama Iya, kita. betul. Jadi lebih maksudnya gini, kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu itu lebih mudah komunikasi gitu ya. dengan Komunikasinya jamaah lebih mudah. Dan yang terakhir itu adalah H-1 sebelum keberangkatan menginap di Hotel Sahid ya. Di Jakarta. Atau di misalnya Jalan-Jalan kalau Sudirman. berangkatnya dari Jakarta di Hotel Sahid Jakarta, berangkat dari Solo di Hotel Sahid Solo, kalau dari Surabaya ya di Hotel Sahid Surabaya. Oke, berarti 5 alasan yang insya Allah akan membuat Bapak Ibu semua ini Nyaman, insya Allah. menjadi oke, aku mau pilih Sahitur Ya. aja untuk berangkat umroh atau berangkat hajinya gitu kan. Insya Allah. Amin, Baik amin, Pak amin. Asep. Kita udah lama banget nih ngobrol, udah panjang banget ngobrol dari tadi. Sebetulnya sih kalau misalnya mau dipanjangin bakal panjang banget ya Pak lagi, Asep ya. betul. Nah kalau misalnya Bapak Ibu di rumah mau tanya-tanya langsung, itu bisa mengunjungi website kita, informasi dari yang podcast kita sebelumnya itu di www.sahitur.com. Di situ ada nomor semua karyawan Sahitur. Monggo dipilih mau menghubungi siapa, boleh Kak Aulia, ada Pak Asep, ada betul. banyak juga Banyak semuanya. juga yang Nah, tidak terasa kita sudah beberapa menit ini, kita tutup saja untuk podcast hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, subscribe, tuh yang pertama, like dan komen ya, untuk membuat kita juga semakin semangat dalam memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Jangan lupa jika informasi ini bermanfaat, sebarkan informasi ini kepada keluarga. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.